Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam program Making You Better You Lesson. Dengan saya Lisa Chang yang hari ini akan membawakan topik spesial mengenai Managing Your Nervousness in Public Speaking. Saya akan berbagi 7 strategi tips yang bisa Anda terapkan sehingga Anda akan tampil lebih percaya diri. Baiklah untuk teman-teman semuanya, sudah ready bukan? Kalau sudah ready kita akan bahas 7 strategi tips ini. Tahukah Anda ketika pertanyaan ini muncul, what is the biggest human fear? Apa sih ketakutan terbesar di dalam diri seorang manusia? Salah satu penelitian yang dilakukan untuk orang-orang dewasa yang berada di Amerika Utara menghasilkan bahwasannya 74% orang dewasa merasakan ketakutan paling tinggi itu adalah di public speaking. Dan ternyata kematian berada di urutan kedua. Ketika hasil penelitian ini saya baca, saya juga sangat shock ya. Ternyata public speaking ini memberikan ketakutan bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi 74%. Dari hal sini kita bisa melihat bahwasannya ketakutan ini wajar dong, bisa saja terjadi. Kita ketahui bahwasannya ketakutan berbicara di depan umum sering sekali dikenal dengan bahasa kata glossophobia yang berasal dari bahasa Yunani. Glosso itu artinya adalah lidah, terus kemudian fobia itu artinya kecemasan dan juga ketakutan. Maka itu dikenal dengan glossophobia. Kalau misalnya Anda saat ini mendengarkan dan juga masih merasakan glossophobia, deg-degan kalau ngomong di depan umum, pastikan udah ambil buku catatannya dan ditulis strateginya dan diterapkan. Strategi pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu strategi M. Kita kenal dengan mindset. Mindset ini sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwasannya kalau confidence is only state of mind. Kepercayaan diri itu hanyalah apa yang sudah Anda pikirkan di otak Anda. What we call as a confidence is only state of mind, teman-teman kita bagi menjadi dua. Kita harus memiliki yang pertama adalah self-acceptance. Kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sehingga kita bisa tampil lebih percaya diri. Kita mengetahui secara detail apa strength kita dan apa weakness kita. Dan yang kedua adalah personal skill. Personal skill ini artinya kita mengetahui kompetensi apa yang dimiliki oleh diri kita. Teman-teman boleh mengikuti multiple intelligence test ataupun beberapa tes lainnya sehingga teman-teman tahu kompetensi diri Anda. Nah, Miss Lisa, kalau kita hanya punya satu aja, boleh nggak? Jawabannya adalah kurang sempurna sih. Bayangkan nih, Anda sudah memiliki profesi yang luar biasa di bidang Anda. Artinya misalnya kita adalah tamatan profesi A. Terus kemudian dengan gelar tamatan profesi A ini kita memiliki kompetensi tersebut. Tetapi ketika kita diminta untuk naik ke atas panggung atau berbicara di depan orang banyak, belum tentu kita bisa merasa percaya diri kalau kita sendiri tidak memiliki self-acceptance. Alhasil yang terjadi adalah hasilnya nggak akan sempurna. Tetapi kebalikannya lagi, kalau memang kita overconfidence, kita menerima dan menerima kekurangan dan kelebihan diri kita, tetapi pada saat kita berbicara di depan umum, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isinya. Akankah orang-orang mendengarkan kita? Juga jawabannya akan sulit. Maka dengan itu kami senantiasa mengingatkan bahwasannya mindset yang benar yaitu confidence is a state of a mind. Kamu memiliki self-acceptance, be yourself. Anda juga memiliki yang namanya personal skill. Ya, jadi mengetahui kompetensi diri Anda. Dengan seperti ini Anda akan memiliki mindset yang luar biasa. Anda bisa tampil percaya diri. Tips yang pertama, strategi M. Strategi yang kedua kita kenal dengan strategi B, yaitu 7/11 breathing. Latihan pernafasan 7/11 ini memang sudah sangat sekali dikenal bagi sebagian kalangan yang memang memiliki kecemasan berlebihan, maka mereka akan melakukan cara seperti ini sehingga mereka akan tampil lebih rileks. Caranya bagaimana Bu Lisa? Kita lakukan 7/11 ini. Mudahnya begini aja teman-teman. Ambil tangan kiri ataupun tangan kanan Anda, letakkan di perut Anda, terus Anda akan tarik nafas, hitungan sampai angka 7. Anda tahan sampai perut Anda sedikit membengkak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah ditahan, Anda perlahan-lahan hembuskan dan Anda hitungkan sampai 11 detik. Rilekskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ketika Anda melakukan ini berulang kali setiap 2-3 menit sebelum Anda naik ke atas panggung atau Anda berbicara di depan orang banyak atau mungkin pada saat Anda merasa gugup, maka Anda akan tampak lebih rileks. Karena ketika kita gugup kan detak jantung kita itu semakin deg. Ini biar membuat detak jantung Anda itu biar bisa lebih rileks dan tenang. Anda bisa menggunakan strategi yang kedua, yaitu strategi B, 7/11 breathing. Saatnya kita belajar strategi yang ketiga, strategi P, yaitu kita kenal dengan power pose. Apa yang kita kenal dengan power pose itu adalah cara bagaimana kita bisa tampak percaya diri dari cara kita berdiri maupun kita duduk dengan tegap, dan juga kita berusaha untuk tampil percaya diri dengan bahasa tubuh yang kita tampilkan. So, this power pose biasanya dikenal dengan cara kalau misalnya Anda mau banyak latihan, Anda bisa mengangkat kedua tangan Anda. Oke, misalnya Anda akan pose seperti begini, serelax Anda akan tampil bahwasanya you are the power, you have that power. Oke, this power pose nggak harus di depan panggung Anda begini, no. Tetapi yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda lakukan di belakang layar dulu, tapi pada saat Anda tampil di atas panggung ataupun ngomong dengan orang, gunakan dengan power pose, duduk dengan tegak, berdiri dengan tegak. That's help you a lot. Kalau Anda perhatikan dengan cara saya duduk, this is I doing the power pose. So, strategi yang ketiga adalah strategi P. Strategi yang keempat kita kenal dengan preparation is a must. Ini penting banget teman-teman yang kita lakukan, namanya persiapan itu adalah sebuah keharusan. Masih ingat nggak kalau dulu kita kalau diminta oleh dosen kita ataupun guru kita buat PR, paling mudah itu ketika kita mau melakukan sebuah interview, kita akan menggunakan cara 5W1H. Masih ingat? 5W1H? Caranya dengan 5W1H kita mengetahui yang pertama. W yang pertama adalah what. Apa sih jenis kegiatan acara ini? W yang kedua itu adalah who. Siapa sih yang akan hadir dalam kegiatan acara ini? W yang ketiga adalah when. Kapan acara ini dilakukan? Tanggalnya, jamnya juga kita harus tahu. Yang keempat itu adalah where. Di mana dilakukan? Indoor kah? Outdoor kah? Online kah? Offline kah? Yang kelima adalah why. Mengapa acara ini dilakukan? Dengan kita mengetahui 5W, kita tambahkan lagi dengan 1H, yaitu how. Bagaimana jenis acara ini akan berlangsung? Maksudnya rundown acaranya, detail acaranya, Anda itu perform di jam berapa. Ketika kita meminta 5W1H ini, persiapan kita matang, maka kita akan tampil lebih percaya diri. Saya secara pribadi adalah orang yang juga akan berusaha untuk melakukan persiapan secara matang ketika saya diminta untuk tampil. Baik itu di atas panggung maupun di depan kamera. Karena bagi saya ini persiapan adalah salah satu kata kunci yang luar biasa membuat kita bisa tampil percaya diri. Biasanya orang itu merasa takut karena sesuatu karena dia takut salah. Kenapa takut salah? Karena tidak ada persiapan. Ini menurut saya. Dan ini bisa Anda lakukan, melakukan persiapan dengan strategi 5W1H. So, strategi yang keempat adalah strategi P. Strategi yang kelima adalah strategi P. Kita kenal dengan send the positive vibes. Ini penting sekali ya teman-teman, energi yang kita bawakan itu pada saat kita berada di atas panggung adalah energi positif. Kita juga harus positif kepada percaya diri kepada diri kita sendiri. Nah, saya sedikit cerita nih. Saya masih ingat lupa beberapa tahun yang silam, saya ada bawakan sebuah acara. Setelah selesai acara ini, saya kemudian ada dihampiri oleh salah satu peserta yang mungkin selama ini dia sudah pernah mengikuti acara saya. Dia nanya begini, "Are you okay? Apakah kamu dalam keadaan baik-baik?" Saya bertanya, "Kenapa?" Karena sepertinya kamu itu tidak all out, tidak berusaha untuk membawakan yang terbaik seperti biasa. Kamunya yang sangat pede dan semuanya. Oh ya? Sepertinya ada sesuatu. Dan saya sebenarnya di dalam hati jawabannya sebenarnya ada iya gitu. Pada kala itu saya benar-benar tidak memaksimalkan diri saya. Dan ternyata itu dirasakan oleh audiens yang hadir di acara tersebut. Sejak saat itu, bahkan di saat saya dalam mengajar, bertemu dengan klien dimanapun, ketika saya harus tampil di depan kamera maupun di depan umum, I have to make sure that I am in the positive vibes. Sehingga saya bisa menyalurkan the positive vibes kepada Anda. Anda yang sekarang mendengarkan, do you feel that? So this is the fifth strategi. Strategi yang kelima, send the positive vibes.
Saya akan menuju kepada strategi yang keenam. Strategi yang keenam juga masih dengan strategi P. Saya kenal dengan stage time is privilege. Jam terbang itu penting di dalam dunia public speaking dan meningkatkan kecemasan kita di dalam berbicara. Bagaimana untuk meningkatkan jam terbang ini? Teman-teman harus mengetahui bahwasannya tidak semua orang mendapatkan panggung untuk berbicara. Setuju nggak? Ada orang yang pengen bicara, tapi nggak ada yang dengerin. Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau misalnya Anda mendapatkan panggung untuk berbicara atau Anda ditunjuk untuk mengisi sebuah acara, take it. Ambil itu. Ketika orang sudah memilih Anda, mereka melihat ada kelebihan di dalam diri Anda. Makanya kamu yang terpilih. So, Anda harus ngambil kesempatan tuh, tampil di atas panggung, gunakan kesempatan tuh untuk terus berlatih, menaikkan jam terbang Anda. Karena stage time is privilege. Strategi yang terakhir yaitu strategi yang ketujuh, masih dikenal dengan strategi P. Strategi P yang terakhir adalah practice makes permanent. Practice makes permanent. Anda nggak salah dengar kok bahwasannya practice kok makes permanent. Bisa aja dengan kita banyak latihan, menaikkan jam terbang, belum tentu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau kita latihan tanpa dievaluasi, kita bisa saja menjadi permanen wrong, permanen salah. Maka dengan itu kalau kita mau menjadi orang yang lebih percaya diri di depan kamera, tampil lebih confidence, kita butuh namanya mentor. Kita butuh namanya coach, kita butuh namanya evaluator. Seseorang yang memberikan feedback kepada kita sehingga kita bisa menjadi permanen benar. So teman-teman, naikkan jam terbang Anda, terus latihan, tetapi tetap menerima evaluasi. Sehingga Anda akan mendapatkan practice makes permanent, mendapatkan permanen yang baik. Demikianlah 7 strategi yang sudah saya sampaikan kali ini di dalam Managing Your Nervousness in Public Speaking. Semoga 7 strategi ini bisa menjadi strategi jitu untuk Anda supaya kedepannya ketika Anda diminta oleh atasan, oleh rekan Anda ataupun siapapun untuk berbicara di depan umum, Anda tidak menemukan kecemasan lagi. Dan Anda juga tidak menjadi bagian yang 74% tadi, jantungnya deg-degan, tetapi Anda bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dengan menggunakan 7 strategi, Anda ingatnya begini aja. M, B, 5P. M, B, 5P. M, B, 5P adalah strategi Anda untuk menjadi lebih percaya diri. Terima kasih dengan saya Lisa Chang, sampai jumpa di Making You Better You lesson berikutnya. See you!